Semangat pagi di hari Selasa 17 November 2020. Kita kembali bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema ono adu ulate ora ono bejane. Memang temanya berbahasa Jawa, tetapi perenungan Sabda hari ini menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Ono adu ulate ora ono bejane adalah salah satu ungkapan Jawa yang menggambarkan tentang seseorang yang menginginkan keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan tanpa mau berusaha apalagi bekerja keras. Tentu ini suatu hal yang muskil terjadi. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, muskil adalah sesuatu yang sangat sulit, sangat sukar, atau pelik. Jadi dengan demikian kemungkinannya sangat kecil untuk bisa terwujud tentang apa yang diinginkan. Pada perenungan Sabda kemarin kita bersama bergumul tentang adakah ia mendapati iman di bumi ini lewat perumpamaan seorang janda yang terabaikan, sangat pelik dengan permasalahan dan kesulitan hidup, bahkan sedang menghadapi musuh di pengadilan. Kita menerima tantangan, apakah aku juga masih ditemukan beriman saat Tuhan datang? Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini kita kembali belajar kepada orang yang terabaikan, sangat pelik dengan permasalahan kehidupan dan kesulitan kehidupan. Dia adalah orang buta yang mengemis di pinggir jalan sebelum memasuki kota Yeriko. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatannya kepada kita. Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43 demikian. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar banyak orang lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Anggota keluarga Allah, apa yang bisa kita pelajari bersama dengan seorang pengemis buta? Memang ia rentan dengan masalah dan kesulitan hidup. Tetapi kalau hal tersebut memang sudah menjadi kehendak Allah, bagaimana lagi?
Jangan cepat-cepat berkesimpulan. Kita perlu merasakan lebih dalam tentang apa yang pengemis buta lakukan hingga kita bisa menemukan contoh iman dari seorang pengemis buta tadi. Mari kita bayangkan zaman belum semaju sekarang, di mana orang bisa mengakses informasi sedemikian mudah saat daring, yang berarti dalam jaringan. Mungkin saat ini tidak sedikit orang buta secara mata fisik, tetapi mengetahui banyak informasi tentang perkembangan dunia saat daring. Bukankah saat ini banyak sarana teknologi yang canggih, bahkan diperuntukkan juga bagi orang-orang berkebutuhan khusus seperti buta? Pada saat Yesus hendak ke Yeriko, ada orang buta duduk di pinggir jalan untuk mengemis. Tentu orang buta itu sama sekali tidak bisa mengakses informasi tentang rencana Yesus hendak datang ke Yeriko. Kalau zaman sekarang, ketika presiden hendak dinas perkunjungan di suatu daerah, jalur dan tempat-tempat yang akan disinggahi sudah diunggah di dunia maya, hingga semua orang bisa mengetahui informasi tersebut. Paling hanya menunggu waktu saja yang belum menentu, mau jam berapa kepastian dia sampai di tempat ini. Karena seringkali berubah sesuai dengan kebutuhan dinas perkunjungan yang dilakukan oleh presiden. Jadi wajarlah jika pengemis buta tadi dikagetkan dengan keramaian yang terjadi, hingga ia bertanya, apa itu? Sesuatu yang sangat mengejutkan adalah ketika ada orang yang memberitahu bahwa Yesus orang Nazaret lewat. Si buta kemudian berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, kalau pas dia berseru, pas rombongan Yesus sedang di depannya lewat. Bukankah banyak orang pada waktu itu, termasuk orang-orang selain rombongan Yesus, yang pengen mendapat kesembuhan? Kalau rombongan Yesus berada di paling depan atau di paling belakang, dan saking banyaknya orang, kalaupun ia berseru, apa bisa didengar oleh Yesus? Sesuatu yang aneh bagi kita, tetapi itulah sebenarnya iman dari pengemis buta. Tidak tahu Yesus pas lewat atau tidak, tidak tahu kedengaran oleh Yesus atau tidak, pokoknya menyatakan pengharapannya dengan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bukankah kita sering menyatakan pengharapan pada yang kelihatan terlebih dahulu daripada kepada yang tidak kelihatan? Bahkan sadar tidak sadar seringkali kita menyatakan pengharapan kepada Tuhan yang tidak kasat mata itu, jika sudah kepentok, bahkan mungkin sudah putus asa. Hehehe, jangan-jangan pengalaman pribadi nih. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, anggota keluarga Allah, dari pengemis buta adalah ketika ada orang yang menegurnya supaya diam, ia semakin keras berseru menyatakan permohonannya, anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin karena orang banyak berdesak-desakan, kemudian tahu ada orang buta berseru padahal posisi Yesus sudah jauh, maka ia menegur, menyuruhnya diam, karena seolah tidak ada gunanya berseru dan memohon. Anggota keluarga Allah, mungkin saat dalam keadaan sulit dan menderita, kita pernah menyatakan permohonan kepada Tuhan yang tidak kasat mata, dan kemudian ada orang lain yang kasihan melihat keadaan kita,
Bahkan tahu kita sudah memohon kepada Tuhan di dalam doa berkali-kali seolah-olah tanpa jawaban. Kemudian orang tersebut menyarankan kita untuk sudahlah berhenti dari memohon. Lebih baik berusaha ini dan itu tentang hal-hal yang lain. Mungkin kita hampir saja menuruti saran yang lebih masuk akal tadi. Saya dan istri pernah punya pengalaman saat belum dikaruniai anak. Namanya hidup di desa. Kadang mendengar tetangga yang satu ngomong, "Mbok dibawa ke tukang pijit sana." Banyak yang berhasil segera memiliki momongan. Yang lain lagi berkata, "Coba minum ini atau itu." Dan banyak yang berhasil punya momongan. Belum lagi saat pulang ke kampung halaman, istri langsung dicerca dengan banyak pernyataan oleh tetangga-tetangga di kampung halaman. "Kok suwe menoran duwe momongan, opo kue gabuk?" Yang artinya, kok lama tidak segera punya momongan, apakah kamu mandul? Betapa sakitnya hati ini. Pernah suatu malam kami nangis berdua. Setelah hampir 5 tahun kami menikah, tidak dikaruniai anak. Padahal kami sudah periksa ke dokter kandungan, dinyatakan semua baik, tidak ada masalah. Bahkan sampai mengikuti program dokter kandungan, tidak berhasil dan dokter hanya menyatakan nunggu waktu pemberian Tuhan, dengan istilah ngentosi sing ngecat lombok nggih Pak Dito. Hingga pada saatnya begitu bersukacitanya ketika selama hampir setahun kami mengikuti saran Mbah Bidan. Saya menyebutnya Mbah Bidan karena sudah sepuh dan tidak dinas lagi sebagai bidan. Sarannya demikian, ndonga kuwi kudu tetep nduk, mbok lakoni terus. Njajalo karo ngombeo natur maaf menyebut merek, untuk mempersiapkan dan menguatkan apa yang sebenarnya tidak bermasalah dari kalian berdua ini. Pada tahun kelima istri positif hamil, dan saat itu juga saya sudah menyiapkan nama Litani. 5 tahun ngenteni, dan juga berarti doa yang bersautan dalam bahasa Latin bagi anak yang masih ada di dalam kandungan istri. Loh, kok ngelantur menceritakan pengalaman diri? Ayo kembali pada si pengemis buta. Ketika ditegur, si pengemis buta malah semakin keras dan berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Sebutan anak Daud adalah sebutan keyakinan bahwa Yesus adalah diutus oleh Allah, keturunan dari Daud yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel. Sedemikian keyakinan pengemis buta tadi, sehingga ia menyatakan, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan ketika Yesus tahu ada orang yang begitu kuat di dalam iman, akhirnya ia berhenti dan menyuruh agar pengemis buta tadi dipanggil untuk mendekat. Saat sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya di dalam ayat 41, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lebih mengherankan lagi, pengemis buta itu memberikan jawaban, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Belum ada seorang pun yang pernah menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Yesus pada waktu itu hanya disebut rabi, guru, pengajar, atau yang memberikan contoh, yang memberikan jalan teladan untuk kebaikan. Tetapi pengemis buta ini menyatakan Tuhan. Artinya ada pengakuan bahwa Yesus adalah penguasa di dalam kehidupan ini. Tidak hanya penguasa dalam kehidupan pribadi, tapi penguasa dalam kehidupan secara utuh, semesta raya dan surga.
Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya di dalam ayat 42, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus melihat iman yang begitu kuat dari seorang pengemis yang buta. Anggota keluarga Allah ternyata percaya dan beriman kepada Tuhan juga membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Tidak bisa jika hanya ono adu ulate ora ono bejane, seperti ungkapan Jawa tentang orang yang menginginkan keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan tapi tanpa mau berusaha. Bukan berarti kita mengandalkan kekuatan manusia atau usaha manusia, tetapi iman yang kuat yang mendasari kita melakukan usaha sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Bahkan kalau itu kita lakukan, bukan kita saja yang merasakan bahagia, tetapi orang-orang di sekitar kita yang turut merasakan akan adanya kuasa Tuhan pun turut merasakan kebahagiaan itu. Ayat 43, ayat terakhir memberikan kesaksian kepada kita, dan seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Kiranya Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah yang mewujudkan keyakinan iman yang sungguh dan melakukan usaha sesuai dengan iman yang diyakini. Amin. Anggota keluarga Allah, siapa sih kita di hadapan Tuhan Allah? Bukankah kita bagaikan orang buta yang terpinggirkan, yang tidak punya daya apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, sehingga kita hanya butuh pertolongan dari Tuhan. Mari menyatakan diri bahwa kita belajar kepada pengemis buta, mengakui bahwa Tuhanlah sumber pertolongan dan kekuatan kita, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 27 baitnya pertama dan keempat, meski tak layak diriku. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan dengan pengajaran dari orang buta yang mengemis di pinggir jalan, namun menggunakan mata hati untuk melihat dan menyatakan diri kebutuhannya akan Tuhan, pengakuan bahwa Engkaulah anak Daud, Tuhan yang mempunyai kuasa atas semesta raya dan surga, sehingga kami hanya bergantung kepadamu seperti si pengemis buta. Aktivitas kami hari ini kami haturkan, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bahkan dikala ada bagian kami, anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi pun, kami tetap menyerahkan hidup kami kepadamu. Dengan segala kondisi dan kelemahan ragawi, Engkau tetap menjadi Allah penguasa atas kehidupan. Kami menyerahkan anak-anak kami di masa belajar ketika suasana pandemi menimpa kehidupan ini. Kami menyerahkan muda-mudi yang mestinya aktif bekerja di masa pandemi, harus dengan keterbatasan tertentu, harus dengan protokol kesehatan tertentu melakukan aktivitas kerja. Kami menyerahkan muda-mudi yang berusaha menemukan pasangan hidup yang sepadan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu.
Segera kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai di pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dimanapun dan dalam keadaan apapun kami aturkan kebijaksanaan kehidupan mereka, Tuhan yang berkuasa sepenuhnya. Masyarakat di dalam bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera bersama. Biarlah karena kasih-Mu juga yang nyata di dalam kehidupan. Ampuni dosa dan kesalahan mereka, para pemimpin kami, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, demikian juga masyarakat yang ada di dalam kehidupan yang kadang hidup semau kue. Kami menyerahkan para medis dalam kehidupan menjadi garda paling depan di suasana pandemi. Biarlah kasih pertolongan, perlindungan, dan penyertaan-Mu, sehingga kebijaksanaan-Mu juga nyata dalam kehidupan mereka, diandalkan dalam segala keadaan. Itu doa-doa kami Tuhan. Sadar akan keterbatasan kami, mohon ampun kepadamu, dan di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama melanjutkan kehidupan dengan membawa berkat yang diperintahkan Tuhan lewat Musa yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.